Setia dalam perkara kecil. Minggu ini kita masuk dalam minggu biasa ke-25. Sabda Tuhan hati ini mengingatkan kita untuk setia dalam perkara kecil. Bacaan pertama mengajak kita melihat situasi sosial ekonomi bangsa Israel di zaman Amus. Pedagang bangsa Israel di zaman Nabi Amus memalsukan timbangan demi keuntungan. Takaran gandum mereka buat lebih kecil, harga dinaikkan, dan timbangan dipalsukan, dan membuat banyak orang, terutama orang miskin, tambah susah. Di zaman sekarang, orang memalsukan vaksin, menghapus tanggal kedaluarsa, ataupun menyuap pejabat. Karena itu, Allah menegur kecurangan ini, sebagaimana kita dengar di bacaan pertama hari ini. Mungkin kita tidak menjual gandum, tidak juga memalsukan timbangan, tetapi dalam bentuk lainnya, kita semua dituntut untuk hidup jujur. Artinya, tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi ternyata, hal menghitung untung rugi dan memikirkan kepentingan diri sendiri juga terjadi dalam kehidupan rohani. Ada kecenderungan bahwa kita pun bersikap serupa saat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Lebih mudah bagi kita untuk berdoa untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga kita. Tapi mungkin sedikit porsi kita berikan untuk mendoakan orang lain, apalagi untuk mendoakan dunia. Apa untungnya mendoakan orang lain, apalagi yang tidak kita kenal? Namun, firman Tuhan mengingatkan kita, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Alasannya ada di ayat berikutnya, yaitu bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah Allah menghendaki kita memiliki hati yang besar, agar tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi keselamatan orang lain juga. Sebab dengan mendoakan keselamatan dunia, artinya kita pun mendoakan keselamatan diri kita juga dengan memikirkan keselamatan kekal. Otomatis kita pun diingatkan untuk menjalani urusan kita di dunia dengan jujur dan benar. Sebab itulah yang berkenan pada Allah. Tuhan Yesus melalui bacaan Injil mengingatkan kita satu hal lagi, yaitu agar kita setia dalam perkara-perkara kecil. Ini penting, sebab kejujuran dan kebenaran dalam melakukan segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Itu juga dimulai dari keputusan kita untuk selalu memilih mengabdi Allah daripada mengabdi kepada mamon, yang artinya adalah kekayaan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengabdi kepadanya dengan hati yang tidak terbagi. Ia mau agar kita melayaninya dengan sepenuh hati dan dengan segala talenta yang Ia percayakan kepada kita, bakat, waktu, dan harta milik, dan Tuhan menghendaki agar ini dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kita perlu mengarahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Seluruh pekerjaan kita, rencana-rencana kita, waktu luang kita, Yesus ingin agar kita menjadi murid-Nya yang koheren, yang menyesuaikan perbuatan kita dengan iman kita. Sebab jangan sampai Tuhan hanya urusan di hari Minggu, sedang hidup dari hari Senin sampai Sabtu, tidak nyambung dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, pedagang, pengusaha, dokter, insinyur, pengacara, guru, artis, pelajar, ibu rumah tangga. Semua pekerjaan ini dapat dibuat menjadi sarana bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Dengan menjadi saksinya, kita memenuhi panggilan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, kita meminjam perkataan Santo Cyrillus, menanamkan gambar Allah di jiwa manusia, yaitu di jiwa kita dan di jiwa sesama kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita menerapkan ajaran Kristus, yaitu kejujuran, kebenaran, dan cinta kasih dalam pekerjaan kita, mulai dari hal-hal yang kecil, agar kelak Tuhan Yesus berkenan mempercayakan hal yang besar yang diberikannya menjadi milik kita yang sejati, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin.